Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini kita mau ngebahas anime yang berjudul Yamada-kun to Level 999. Setelah pacarnya berselingkuh dengan gadis lain yang dia temui di dalam game, Akane Kenoshita belajar bahwa pacaran sama cowok gamer itu sangat rawan kena tikung. Jadi dia mulai memblacklist cowok yang memiliki hobi main game dari daftar calon pacarnya. Untuk menghilangkan stres, Akane melampiaskan perasaannya di game daring Netoge. Oke lah, tanpa basa-basi lagi cuy, langsung saja kita ke inti ceritanya. Tapi seperti biasa dong, sebelum kita mulai biar nonton kalian juga tambah edu nih cuy. Pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan. Siapkan posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Maeda Momo mengomentari perpisahan Kenoshita Akane dengan kekasihnya. Ia bertanya apakah itu game online yang sebelumnya mereka mainkan. Akane membenarkan dan teringat saat Takuma pertama kali mengenalkannya kepada game. Akane menunjukkan pesan teks kepada Momo dari Takuma yang memintanya untuk mengembalikan beberapa perlengkapan game. Padahal itu adalah game mahal yang dibawanya. Momo menasihati Akane untuk tidak tinggal di rumah sepanjang hari sambil menangis. Meski setuju, Akane tetap merasa sulit untuk kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Akane menemukan Takuma yang telah menghapusnya dari daftar teman ketika dia masuk ke Forest of Savior, game online yang biasa mereka mainkan bersama. Dia menyesal menghabiskan uang untuk permainan setelah mereka putus. Saat bermain sendiri, seorang pemain dari guild yang sama dengannya bernama Yamada. Ia bertanya apakah dia ini sedang mencari batu nubuat. Ketika berbicara dengannya, Akane memperhatikan bahwa Yamada cenderung antisosial dan membalas dengan lama. Akane menjelaskan bahwa dirinya mencari monster untuk meluapkan kekesalannya setelah putus cinta. Yamada tidak peduli dengan masalahnya. Ia meminta izin untuk mendirikan kemah di lokasinya untuk mencari batu nubuat. Akane kesal dan menyuruhnya mencari tempat untuk berkemah sendirian. Tiba-tiba, Akane melihat pemberitahuan untuk acara yang akan langsung diadakan merayakan tahun pertama Forest of Savior. Kata-kata perpisahan Takuma dari hari sebelumnya juga muncul di benaknya saat ia merenungkan ketika mereka membuat komitmen abadi satu sama lain. Akane tidak yakin apakah Takuma akan menghadiri acara tersebut dengan pacar barunya. Ia menyadari sambil menangis bahwa dirinya mungkin masih tidak bisa melepaskan hubungan mereka. Akane meminta ditemani oleh Momo di sekolah agar mereka bisa belanja pakaian untuk acara setelah kelas. Tetapi ia mengetahui bahwa Akane masih terpaku pada Takuma dan membutuhkan bantuannya untuk membuatnya menyesal menggantikannya dengan gadis lain. Akane bertanya-tanya seperti apa karakter orang-orang dalam game saat ia mengamati berbagai orang yang berpartisipasi dalam acara game offline. Ia sibuk melihat sekeliling ketika mendengar suara keras memanggil nama Takuma yang mendorongnya untuk berbalik serta melihat Takuma bersama pacarnya. Namun Akane kehilangan mereka di tengah keramaian saat dirinya menabrak seorang pria dan terjatuh. Pria tersebut mengambilkan sepatu Akane. Dan ketika menyadari sosoknya ini tampan, Akane segera berdiri lalu meminta maaf. Ia mulai mengoceh dan langsung berhenti saat menyadari pria itu sama sekali tidak tertarik dengan hal yang dikatakannya. Pria itu mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan masalah Akane, langsung berjalan pergi. Kata-kata itu membuat Akane teringat dengan Yamada.
Akane mencoba memanggil Yamada, dan saat pria itu berbalik, Yamada menanyakan siapa dirinya. Sebelum Akane dapat menjawab, Takuma dan pacar barunya itu tiba-tiba mendekati mereka. Takuma menyapa Yamada dengan antusias dan memperkenalkannya sebagai gamer profesional kepada pacarnya. Kesal karena diabaikan, Akane pun memperkenalkan Yamada sebagai pacar barunya. Yamada awalnya ingin menyangkalnya, tetapi ketika Akane menawarinya kode diskon untuk batu nubuat, ia akhirnya setuju dan berpura-pura menjadi pacar Akane. Takuma jatuh berlutut mengetahui Akane yang telah menarik perhatian Yamada. Akane menganggap tindakannya ini berhasil, tetapi langsung iri saat melihat pacar Takuma yang menghiburnya. Akane dan Yamada pergi ke restoran setelah acara tersebut, di mana dia mengeluhkan tentang Takuma dan pacarnya. Akane mengakui bahwa ia berdandan untuk membuat Takuma menyesal meninggalkannya, tetapi malah melihat kenyataan yang tidak ingin dilihatnya. Setelahnya Akane menanyakan tentang karir game profesional Yamada sambil mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab dengan dingin. Akane memperingatkannya, jika Yamada mempertahankan sikap dinginnya, dia tidak akan populer di kalangan wanita. Yamada mengatakan dirinya tidak tertarik dengan cinta dan tidak pernah punya pacar. Akane menganggap ketampanan Yamada itu hanya sia-sia belaka. Meskipun dirinya setuju bahwa cinta ini adalah hal yang buruk karena ia telah diselingkuhi, Akane ingin menangis saat membayangkan Takuma bersama pacarnya dan memutuskan pergi ke kamar kecil untuk menenangkan diri. Dan kakinya terluka karena tersandung sebelumnya di acara tersebut. Ketika Akane kembali ke meja, Yamada telah pergi. Ia terisak saat menyadari dirinya sendirian. Sampai Yamada kembali dengan sekotak plester yang baru dibelinya. Yamada membalut lukanya, dan Akane yang tersentuh dengan perlakuan itu kembali terisak lagi. Akane bangun keesokan harinya dengan setengah mabuk dan kepala pusing. Ia mendengar suara seorang pria, dan saat membukanya, Akane terkejut melihat Yamada yang terduduk di dekat meja sedang bermain game. Merasa malu, Akane segera meninggalkan rumah Yamada. Kemudian setelah mandi di rumah, Akane teringat akan kalung yang diberikan Takuma, yang tidak dapat ia temukan. Akane menduga mungkin kalungnya tertinggal di tempat Yamada. Ia masuk ke game Forest of Savior untuk mengobrol dengan Ruri-chan, guildmaster mereka secara online. Saat bercakap-cakap dengan Ruri-chan, Akane juga stres tentang kalung yang hilang dan teringat saat Takuma memberikan kepadanya. Tanpa diduga, Yamada juga masuk ke dalam game. Ruri-chan menyapa Yamada dengan antusias dan mulai mendiskusikan berbagai macam topik terkait game. Merasa tidak nyaman, Akane mengirim pesan pribadi kepada Yamada tentang kalungnya yang hilang. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan ke penyimpanan guild mereka, menyebut barang-barang itu tidak berguna dan hanya sampah belaka. Terlepas dari saran Ruri-chan bahwa barang-barang itu kemungkinan besar disumbangkan dengan niat baik, Yamada tetap bersikeras bahwa barang-barang itu tidak berharga. Akane mengaku telah menyumbangkan barang-barang itu dengan harapan bisa membantu orang lain. Namun Yamada terus menolak barang-barang tersebut, mengklaim bahwa barang-barang itu tidak berguna dan dia harus membersihkannya setiap saat. Ruri-chan berusaha meredakan situasi dan memperingatkan Yamada bahwa kata-katanya itu dapat menyakiti Akane, menyebabkan Akane keluar dari permainan. Sementara Yamada terus membaca obrolan di layarnya, ia secara tidak sengaja menginjak kalung hati Akane dan mematahkannya. Akane terbangun dari tidurnya oleh mimpi buruk tentang Takuma yang mengiriminya hadiah berisi pacar barunya. Ketika ia curhat kepada Momo tentang hal itu, Momo menepisnya dan mengubah topik menjadi pengalaman Akane dengan Yamada di rumahnya. Akane lebih peduli dengan kalung yang diberikan Takuma, yang dikritik Momo karena terlalu naif dan mengabdi pada mantan pacarnya.
Ketika Akane pergi, ia melihat dua gadis SMA yang sepertinya mencoba berkenalan dengan seorang laki-laki. Akane teringat akan pengalamannya sendiri ditolak oleh seorang seniornya bernama Saito. Akane menoleh ketika mendengar suara yang tidak asing dan mengenali laki-laki yang sedang didekati dua gadis SMA itu adalah Yamada. Saat Yamada meninggalkan kedua gadis, Akane menghentikannya. Ia menegur sikap dingin Yamada pada kedua gadis yang terlihat memiliki perasaan kepadanya. Akane mengatakan, daripada main game, Yamada sebaiknya belajar tentang perasaan manusia saja. Yamada mengembalikan kalung hati Akane dan menjelaskan bahwa dirinya tidak sengaja merusaknya. Akane menerimanya dan berencana membuangnya. Saat mereka keluar dari stasiun, hujan pun turun. Akane pergi lebih dulu dengan berlari. Namun Yamada mengejarnya, serta memberikan payung lalu berbalik pergi. Akane sedang terbaring di tempat tidur, merenungkan tentang Yamada yang memberinya payung dan mengembalikan kalungnya. Segera setelah itu, ia menerima kiriman barang-barang lamanya dari ibunya, yang telah mengubah kamar lama Akane menjadi area olahraga. Akane meminta Momo untuk membantunya merapikan apartemennya. Saat keduanya sedang membersihkan, Momo menemukan kalung yang rusak dan payung Yamada. Akane memutuskan untuk membuangnya bersama dengan semua barang lama lainnya yang diberikan Takuma. Setelah membuang barang-barang itu, mereka pergi makan malam, barbekyuan, dan minum-minum sampai mabuk. Malamnya mereka mengunjungi rumah Yamada untuk mengembalikan payung. Yamada mengkesal karena mereka pergi ke rumahnya hampir tengah malam. Akane mengambil kesempatan itu untuk berterima kasih kepada Yamada karena telah menemaninya ke acara game offline tempo hari. Yamada acuh tidak acuh akan hal itu. Dan saat keduanya akan pergi, ia memberitahu bahwa Ruri mengkhawatirkan Akane karena tidak online di game. Akane kemudian berjanji untuk online begitu ia sampai di rumah nanti. Momo mengatur kencan grup untuk Akane dan memperkenalkan kepada calon pasangan. Namun selama kencan, Akane nampak gelisah. Ia teralihkan oleh ponselnya, yang menyebabkan percakapan menjadi awkward moment cuy, alias canggung di antara mereka. Momo pun kecewa dengan hasil kencan tersebut. Tetapi kemudian ia mengetahui bahwa Akane rupanya menerima pesan dari Ruri, yang membuatnya auto teralihkan. Momo ragu Ruri adalah seorang wanita dan menduga kemungkinan bahwa dia ini adalah seorang om-om. Tetapi Akane bersikeras bahwa Ruri ini adalah seorang gadis SMA. Sekembalinya ke rumah, Akane dengan penuh semangat masuk ke game. Ia menemukan Yamada dan Ruri yang adalah satu-satunya yang online. Ia mengamati obrolan keduanya sambil mengenang petualangan guild mereka di masa lalu. Tiba-tiba Akane mulai berpikir bahwa Ruri dan Yamada mungkin adalah kekasih. Akane mengingat kembali hubungan masa lalunya dengan Takuma dan menyadari bahwa Ruri dan Yamada ini mirip dengan mereka. Sementara itu Ruri dan Yamada rupanya bertukar pesan pribadi. Dalam pesan itu, Ruri berterima kasih dan ingin mengobrol dengan Yamada lagi. Ruri juga mengirimkannya stiker cinta dan Yamada membalas pesan itu. Akane menghabiskan sepanjang hari disibukkan dengan kemungkinan Yamada dan Ruri akan menjalin hubungan. Setelah menyelesaikan kelasnya, dia bertemu dengan pria yang telah dipasangkan dengannya pada kencan grup sebelumnya dan juga kuliah yang sama dengannya. Saat mereka berjalan ke terminal bus, Akane melihat seorang gadis yang mirip dengan karakter di dalam game Ruri. Ia kemudian melihat Yamada dan mendekati gadis tersebut. Keduanya pergi bersama dan membuat Akane bingung. Akane kembali ke rumah dan merenungkan pikiran serta perasaannya. Pada saat yang sama, Ruri mengirimkan pesan tentang pembukaan kafe bertema Forest of Savior, lalu mengundangnya serta anggota guild lain termasuk Yamada. Terlepas dari keraguannya tentang kemungkinan Yamada dan Ruri menjadi pasangan, Akane menerima undangan tersebut, ingin memastikan status hubungan mereka. Akane bangun dan merasa baik-baik saja terlepas dari kekhawatiran Momo sebelumnya tentang pertemuannya dengan orang baru.
Ia senang akhirnya bisa bertemu dengan anggota guildnya. Terutama karena Yamada juga ada di sana. Akane berada di dekat stasiun kereta api yang sering ia naiki. Ia menggunakan peta ponselnya untuk menemukan kafe bertema Forest of Savior. Sayangnya Akane tersesat, tetapi seseorang pria ramah berkacamata bertanya apakah dia sedang bermain game dan mengajaknya menuju ke kafe bersama. Pria itu membagikan pemikirannya tentang game. Dan Akane dengan sopan menyetujuinya, sebagian besar mengakui bahwa dirinya ini masih pemula. Akane juga menyebutkan Yamada menghukumnya karena kesalahannya dalam main game. Tetapi guild master mereka membantunya. Saat keduanya mendekati kafe, Akane terlihat seseorang gadis yang melambai ke arah mereka dari seberang jalan. Yamada ada di dekat gadis tersebut, berbicara dengan seorang pria tua. Akane menyapa Yamada dan kemudian dengan antusias menyapa gadis yang dianggapnya sebagai Ruri. Namun Akane segera menyadari bahwa gadis itu berbeda dari kepribadian Ruri di dalam game. Gadis bernama Runa Sasaki itu bertanya kepada pria berkacamata yang dipanggilnya Eita. Akane-chi, desho? Tentang Akane pastinya. Eita mendekati Akane dan menebak karakternya di dalam game dengan benar. Runa mengklarifikasi bahwa dirinya bukan Ruri dan tidak mengetahui identitas dari Akane. Eita-san, chumon yori saki ni. Yamada menyarankan agar mereka saling memperkenalkan diri sebelum memesan apapun. Eita mengungkapkan bahwa dirinya ini adalah Ruri. Ochitsuite, Akane-chi. Akane tidak senang setelah menyadari dirinya berbagi masalah pribadi dengan Eita tanpa mengetahui bahwa dia laki-laki. Orang berikutnya yang memperkenalkan diri mereka adalah Takezuka Mota, seorang pria parubaya dan petani stroberi yang memainkan game sebagai Takezo. Akane belum pernah bertemu dengan Takezo karena dirinya lebih suka berkemah sendirian di ruang bawah tanah. Takezo kemudian memperkenalkan Runa sebagai adik perempuan Eita. Rupanya Eita menciptakan karakter Ruri berdasarkan adik perempuannya. Terakhir, Eita memperkenalkan Yamada, satu-satunya orang yang Akane kenal dari pertemuan guild baru-baru ini. Runa nampak penasaran dengan hubungan Akane dan Yamada dan menatap Akane dengan ekspresi yang mengkesal. Setelahnya Akane berbicara dengan Yamada untuk menjernihkan beberapa kesalahpahaman. Ia mengungkapkan bahwa dirinya ini menganggap Yamada dan Ruri terlibat asmara karena perilaku genit mereka di dalam game. Jimoto no senpai nande, Eita-san ga narikitteru toki ni wa. Yamada mengklarifikasi bahwa Eita hanyalah seorang teman dari kampung halamannya yang sesekali bermain dengannya. Akane nampak lega, lalu mengakui bahwa dia ini mencurigai Yamada yang berbohong tentang tidak memiliki pacar. Uso nante iimasen yo. Yamada meyakinkannya bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Yokatta. Yang ditanggapi Akane dengan desahan lega. Sambil diam-diam mendengarkan percakapan mereka, Runa mulai bertanya-tanya apakah Akane ini menyukai Yamada. Gomen ne, Akane-chi. Eita membungkam adiknya dan meminta maaf atas sikap dari Runa. Akane yang tidak bisa berkata apa-apa menyesap minumannya dan dikejutkan oleh tatapan Yamada. Gelasnya terjatuh dan pecah saat membantur lantai. Akane ingin membersihkan pecahan tersebut, namun Yamada melarangnya. Abunai kara, mise no hito ni yatte moraimashou. Ia membiarkan pegawai kafe yang mengambil alih. Saat menyadari tangannya dan tangan Yamada bersentuhan, Akane panik dan berusaha menutupi wajah yang memerah. Yamada kemudian keluar beralasan bahwa dirinya ini perlu menelepon seseorang. Saat Eita juga pergi ke toilet, Akane merasa lega. Takezu memperhatikan kesulitan Akane dan mencoba menghiburnya. Namun Runa terus menatapnya dan Akane merasakan emosi yang kuat terhadapnya, meskipun dia tidak mengerti alasannya.
Setelah menyelesaikan pertemuan guild di kafe, Akane dan Yamada berada di kereta yang sama dalam perjalanan pulang. Akane mencoba memulai percakapan, tetapi tanggapan Yamada singkat dan tidak antusias. Setelah turun dari kereta, mereka mampir ke minimarket untuk membeli puding. Saat mereka berjalan, Akane mencoba memulai percakapan dengan menanyakan beberapa hal. Mengetahui bahwa Yamada lebih sering makan dengan membeli makanan cepat saji di toko, Akane memintanya menunggu 10 menit. Akane berlari ke rumahnya dan kembali dengan 2 tas jijing besar berisi kari dan nasi. Namun Yamada mencoba menolak, tetapi di sela-sela panggilan yang masuk di ponsel Akane, panggilan tersebut rupanya dari Runa, yang ingin meminta maaf atas sikapnya dan berharap bisa berteman lebih baik dengan Akane. Setelah berjanji akan bertemu dengan Runa Sabtu depan, Akane mengakhiri panggilan tersebut dan memberitahu Yamada. Akane senang karena ia sempat mengira Runa tidak menyukainya. Kemudian ketika Yamada sampai rumah, ia ingat bahwa Runa memiliki jadwal bimbingan belajar dengannya di hari yang sama dengan janji yang ia buat dengan Akane. Akane tiba di tempat pertemuan di mana seharusnya bertemu Runa, tetapi malah menemukan pria aneh yang menunggunya. Runa mengirim pesan bahwa ada situasi yang muncul dan dia akan terlambat. Pria itu salah mengira Akane sebagai Ruri, lalu membuatnya tidak nyaman dengan mengomentari penampilan dari fisiknya. Saat Akane pergi ke toilet untuk mencoba menghubungi Runa, pria tersebut mengikutinya dan membuat panik. Sementara itu Yamada tiba di rumah Eita untuk sesi les dengan Runa, tetapi bingung mengapa dia melakukan sesi dengannya alih-alih bersama Akane. Meski sempat menyangkalnya, Runa akhirnya mengakui bahwa ia mengatur rencana untuk mempertemukannya dengan karakter game yang merupakan penggemar Ruri. Memikirkan hal buruk yang mungkin terjadi, Yamada pun menunda les dan membantu Akane. Takezu kemudian tiba dan mereka bergegas pergi ke lokasi pertemuan Akane. Runa yang juga ikut bersama mereka menunjukkan bahwa dia tidak ingin meminta maaf dan terlalu cemburu atas perhatian yang didapatkan Akane dari semua orang. Yamada teringat dengan ekspresi bahagia Akane tempo hari saat Runa mengajaknya bermain. Ia menjelaskan bahwa Akane hanya ingin bertemu dengan Runa. Setibanya di lokasi, mereka menemukan Akane yang terduduk bersama seorang pria. Takezu segera menghampirinya dan menyatakan bahwa dirinya ini mengenal seorang pengacara dan tidak akan mentolerir hal buruk yang mungkin dilakukan pria itu pada Akane. Itu bertanya apakah Akane baik-baik saja dan melihat perban di kakinya. Pria itu menjelaskan bahwa ia menghampirinya ke toilet wanita untuk memberikan obat karena mengira Akane ini sedang sakit. Tetapi Akane yang panik secara tidak sengaja melukai kakinya sendiri. Yamada meminta maaf karena tidak memberitahu Akane tentang sesi lesnya dengan Runa, yang menjelaskan mengapa Runa ini tidak bisa bertemu dengannya. Akane menoleh dan melihat Runa yang berdiri tidak jauh dari mereka dengan wajah mengkesal. Ia berniat menghampiri, tetapi kakinya yang sakit membuatnya kesulitan berdiri dan terjatuh. Runa kembali dan menanyakan kondisi Akane dengan cemas. Koi, omae wa sekkyo da. Eita memperingatkan bahwa Runa ini akan menerima omelannya. Runa menatap Yamada meminta diselamatkan dari amukan Eita. 助けませんよ。本当に危ないことをしたんです。 Namun Yamada memberitahu bahwa Runa telah melakukan sesuatu yang berbahaya dan dirinya tidak akan membantunya. Setelah Akane membuat para pria pergi, ia dan Runa masih tinggal di sana berdua. Akane mencoba memulai percakapan dengan Runa dan mengajaknya mengobrol tentang game. Namun Runa terlihat kesal melihat Akane yang masih bersikap ramah kepadanya. Ia mengakui bahwa dirinya ini sengaja membohongi Akane dan karena membencinya, Runa ingin membuatnya keluar dari guild. Akane memilih untuk tidak kecewa setelah mendengar pengakuan Runa. Ia mengungkapkan bahwa dirinya datang dengan niat untuk menjadi teman Runa. Merasa terharu, Runa pun menangis dan meminta maaf karena telah bersikap jahat kepada Akane.
Beberapa saat kemudian, Eita, Yamada, dan Takezo kembali. Ketiganya melihat Akane dan Runa sepertinya telah berbaikan. Saat Akane tersenyum ke arah mereka, Yamada mendapati dirinya yang tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah gadis tersebut. Runa tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi pendiam dan patuh akan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Namun pola asuh tersebut membuat teman sekelasnya sulit untuk mendekatinya. Meskipun dia pernah diintimidasi oleh siswa perempuan yang lebih tua di masa lalu, Runa nampaknya tidak terpengaruh karena dia memiliki banyak teman online. Runa ini adalah gadis yang menarik yang membuatnya menjadi objek kekaguman di antara banyak murid laki-laki. Namun karena dikelilingi oleh Eita dan Yamada yang tampan, standar Runa pun untuk pria didasarkan pada keduanya. Suatu hari, Runa mengamati teman-teman sekelasnya melakukan beberapa gerakan tarian aneh dan membagikannya dengan guil melalui pesan. Meskipun anggota guilnya mendesaknya untuk bergabung, Runa memilih untuk duduk dan menonton. Baru-baru ini, Runa menjalin persahabatan dengan Akane yang menunjukkan kedewasaan lebih dari gadis lain di kelasnya. Saat mengunjungi rumah Akane untuk menunjukkan tarian aneh yang dilakukan teman sekelasnya, dia sedikit sibuk dengan ponselnya yang membuat Runa mengkesal. Namun Akane dengan cepat menebus kesalahannya dengan berbagi bahwa aktor favoritnya Sato sedang syuting di dekat stasiun kereta. Lalu mengajak Runa untuk melihatnya. Runa merasakan kegembiraan yang unik saat bersama Akane, yang berbeda dengan sensasi yang ia dapat saat bersama kakaknya. Ia mulai menyadari bahwa akan lebih banyak menyenangkan jika dirinya memiliki lebih banyak teman dan mau menari dengannya. Momo menyatakan keinginannya untuk pergi kencan bersama Akane. Akan tetapi Akane terlalu asik bermain dengan Runa. Runa membantu Akane naik level dengan cepat di game Forest of Savior dan membuatnya mencapai level 50 hanya dalam 1 minggu. Selama tutorial permainan dengan Momo, monitor laptop Akane terbakar. Ia tidak mampu membeli yang baru. Setelah pulang, Runa memberitahu Eita tentang situasi itu. Keesokan harinya, Runa membawa Yamada ke rumah Akane untuk memperbaiki laptopnya. Yamada mengatakan dirinya akan mencoba memperbaiki laptop Akane, tetapi ia tidak ingin dia terlalu berharap. Akane menyiapkan beberapa makanan ringan untuk mereka dan yang mengejutkan adalah Yamada menerima makanan tersebut meski biasanya menolak. Saat masih mengerjakan komputer Akane, Yamada mengomentari betapa lezatnya karinya, yang membuat Akane memang senang. Melihat keduanya berinteraksi mengingatkan Runa ketika Eita menyebutkan akan mengizinkan seorang gadis baru bergabung dengan guild mereka yang nampaknya cocok dengan Yamada. Sambil makan, Runa diam-diam mengambil foto Yamada dan Akane, lalu mengirimkannya ke kakaknya yang sedang belajar dan merasa senang melihat mereka rukun. Eita menyarankan agar Runa ini membantu mereka lebih dekat karena jarak mereka yang masih agak jauh. Runa menyeringai ketika ia mengamati dua obrolan dan merumuskan sesuatu ide di kepalanya. Runa bertekad untuk mewujudkan skenario komedi romantis yang dibayangkan kakaknya. Dia memulai rencana dengan mengundang Akane dan Yamada untuk mandi bersama, yang pastinya dong membuat mereka berdua auto kebingungan. Kemudian Runa mencoba membuat Akane memakan roti panggang yang ia buat, tetapi Akane akhirnya memakan seluruh roti sendirian. Selanjutnya Runa mendesak Akane lebih dekat dengan Yamada, percaya bahwa kontak fisik itu diperlukan agar hubungan keduanya berkembang. Akibat campur tangan Runa, Akane terdorong dan menyebabkan beberapa helai rambutnya jatuh mengenai mata Yamada. Saat Akane mencoba membantunya, ia tanpa sadar menyentuh wajah Yamada dengan kedua tangan dan membuat keduanya merasa canggung karena jarak mereka hanya beberapa inci. Yamada merasa harus pergi karena ia harus membawa beberapa peralatan. Runa mengamati hal tersebut dan mengira Yamada ini sedang mencoba untuk melarikan diri. Yamada berhenti di minimarket untuk membeli minuman. Saat ia akan pergi, kasir minimarket menyebutkan bahwa dirinya ini adalah alumni SMA Tosei, sekolah yang sama dengan Yamada. Ia sangat ingin berbicara dengannya, namun Yamada mengatakan bahwa dirinya ini sedang terburu-buru.
Saat kembali, Yamada menemukan Akane dan Runa yang sedang tertidur nyenyak. Dengan mulut menganga, Akane yang tertidur di lantai telah menyiapkan nasi omelet di atas meja untuknya. Yamada kemudian menangani laptopnya dengan berhati-hati, memastikan tidak mengganggu tidur Akane. Ketika Yamada mengamati Akane, ia teringat akan kejadian sebelumnya. Perlahan-lahan ia membuka jepitan rambut Akane yang membuat helaian rambutnya itu jatuh ke bawah. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Dan saat membukanya, Takuma terkejut melihat Yamada yang ada di rumah Akane. Takuma mulai percaya bahwa Yamada ini mungkin adalah pacar baru Akane. いやないか。 Namun ia ragu, mengingat dirinya yang belum pernah melihat Yamada memposting foto dengan wanita manapun di akun sosmednya. Takuma menjelaskan bahwa ia datang untuk mengembalikan kotak bento yang diberikan Akane kepadanya. Ia juga mengungkapkan sedikit kekhawatirannya, namun Yamada meyakinkan bahwa Akane baik-baik saja dan menawarkan untuk membiarkan Takuma melihatnya sendiri. Takuma dengan sopan menolak dan meninggalkan kompleks apartemen setelah meminta Yamada tidak memberitahu Akane tentang kunjungannya. Saat Takuma pergi, Yamada tetap berada di ambang pintu sampai Akane terbangun. Yamada mengembalikan kotak bento dan menjelaskan bahwa kotak itu muncul secara misterius. いやいや、現れたって無理があるでしょ。 Akane cekikian atas upaya Yamada menutupi apa yang terjadi, serta mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah menangani situasi tersebut. Yamada mengembalikan jepit rambutnya dan mengaku bahwa dirinya ini telah melepaskan jepitan tersebut dari rambut Akane saat tertidur. Ia mengaku ia tidak memiliki alasan khusus untuk melakukannya. Dan kemudian menerima telepon dari Aita yang membuat Akane kebingungan. Mengalami kesulitan keuangan, Akane memutuskan melamar pekerjaan paruh waktu di sebuah minimarket. Ia curhat kepada Momo tentang Aita yang memperbaiki laptopnya secara gratis. Menduga biayanya tidak sedikit, Akane ingin mengumpulkan uang untuk membayarnya. Akane baru saja login ke game dan disambut oleh Aita, yang pastinya berperan sebagai Ruri, dan Kamota dikenal sebagai Takezo, submaster dari guild mereka. Akane mendekati Ruri untuk menanyakan tentang biaya perbaikan laptopnya. Tetapi Ruri menjelaskan bahwa suku cadang yang ia gunakan ini adalah barang bekas dan disediakan tanpa biaya. Untuk mencari solusinya, Takezo mengusulkan melibatkan Akane di dalam rencana mereka. Di sekolah, Yamada sedang membuang beberapa kantong sampah. Saat ia menarik perhatian sekelompok gadis, Okamoto mendekatinya. Ia menyampaikan undangan untuk berpartisipasi dalam kontes sekolah yang langsung ditolak Yamada. Saat mereka membicarakan tentang sesi permainan, salah satu teman kelas Yamada memberitahu bahwa teleponnya terus berdering. Ketika kembali ke kelas, Yamada menemukan bahwa Tsubaki telah meletakkan handuk di bawah ponselnya untuk meredam suara. Yamada mengembalikan handuknya dan mengetahui bahwa Tsubaki telah menonton streaming pertandingan FPS-nya dan mengomentari penampilannya yang mengecewakan. Yamada menjelaskan bahwa server untuk pertandingan tersebut berada di luar negeri, sehingga menyebabkan kelambatan, tetapi Tsubaki menolaknya sebagai alasan. Saat memeriksa ponselnya, Yamada menerima pengumuman guild dari Aita yang memberitahu bahwa mereka ini akan menghadiri festival budaya SMA Tosei dan menginstruksikannya untuk mendapatkan tiket. Yamada menyadari bahwa Akane terdaftar sebagai sponsor guild di antara para peserta. Di festival budaya, Akane datang terlambat karena dipanggil kerja pada malam sebelumnya. Bersama Aita, Takezo dan Runa, mereka berkeliling saat Runa mengungkapkan kecemasannya tentang ujian masuk Tosei yang akan datang. Setelah berpindah dengan Aita dan Takezo yang menjelajah ke rumah hantu, Akane dan Runa melanjutkan perjalanan bersama. Runa pergi ke kamar kecil dengan alasan ketidaknyamanan perut yang disebabkan oleh kegugupan. Akane dengan sabar menunggu di luar sambil menerima pesan dari Aita yang menyarankan pertemuan dalam 15 menit. Ia ingin menanyakan keberadaan Yamada, namun mengurungkannya setelah memikirkannya lebih jauh. Akane mulai gelisah mengetahui Runa yang membutuhkan waktu lama di toilet. 一人ですか？
Yamada kemudian muncul dan saat melihat Akane tersenyum ke arahnya tanpa sebab, ia sempat terpesona selama beberapa detik. Keduanya kemudian mengobrol dan tanpa diketahui mereka, interaksi tersebut rupanya menarik perhatian dari Tsubaki. Runa ditemani Akane dan Yamada diarahkan ke kantor perawat. Karena kegugupannya yang berkepanjangan itu tentang ujian masuk, Runa disarankan untuk beristirahat sebentar. Saat berada di kantor perawat, Runa memperhatikan Yamada yang menggunakan teleponnya dan mengetahui bahwa dia ini memberitahu Aita tentang kondisinya. Khawatir akan dipulangkan, Runa memohon kepada Yamada untuk tidak memberitahu Aita tentang sakit perutnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya ini belum benar-benar menikmati kunjungannya ke SMA Tousei dan belum makan apapun di festival. Bahkan melewatkan makan sebagai antisipasi. Akane meninggalkan Runa di kantor perawat dan menemani Yamada untuk membeli makanan dan kaos festival Tousei edisi terbatas untuk Runa. Berjalan melalui lorong, mereka berbicara tentang stan kelas Yamada. Namun mereka menyadari banyaknya penonton dan Akane memimpin untuk meminimalkan perhatian. Jalan mereka terputus ketika Yamada bertemu dengan guru pendidikan jasmani yang dengan bercanda menggodanya tentang menghindari kontes kecantikan pria tahunan dan membawa serta seorang gadis. Guru bertanya tentang sekolah Akane dan mengetahui bahwa dia rupanya ini adalah seorang mahasiswa yang mengarah ke olok-olok lebih lanjut tentang kesukaan Yamada pada gadis yang lebih tua. Saat mereka terus berjalan, sekelompok murid perempuan mendekati Yamada dan mempertanyakan apakah Akane ini adalah pacarnya. Meski Akane mengklarifikasi bahwa mereka tidak menjalin hubungan, gadis-gadis itu terus menghujaninya dengan banyak pertanyaan. Ketika meninggalkan gedung, mereka bertemu dengan Aita dan Takezo. Aita bertanya tentang Runa, sementara Akane mengungkapkan rasa frustasi tentang tatapan dan gosip yang mereka temui dalam perjalanan karena terlihat bersama dengan Yamada. Sebagai tanggapan, Aita dengan bercanda menyarankan agar mereka berkencan. Yamada setuju, tetapi Akane yang salah paham dengan humor mereka langsung memerah. Aita menjelaskan bahwa semua itu hanya bercanda. Ia pun meminta maaf. Akane memutuskan untuk pergi, beralasan akan membeli makanan untuk Runa. Ia berbalik sebentar dan mengungkapkan kekesalannya pada Aita dan Yamada yang menggodanya. Akane merasa frustasi dengan reaksinya terhadap lelucon Aita. Ia menyesal tidak ikut bermain dan menjadi malu saat mengingat tanggapan acuh tak acuh Yamada. Akane kemudian berpapasan dengan Tsubaki yang menegurnya untuk berjalan pelan-pelan di lorong. Akane memperlihatkan Yamada yang mengikutinya dan buru-buru kabur. Tsubaki bertanya kepada Yamada tentang Akane. Namun sebelum menjawab, Yamada memperingatkan Akane tentang tangga berbahaya di depannya. Yamada meminta maaf, namun sebelum ia bisa menyelesaikannya, Akane menyela dan menunjukkan bahwa itu adalah pertama kalinya Yamada memanggil namanya. Akane mengakui bahwa ia selalu menganggap Yamada tidak tahu namanya. Yamada meminta maaf lagi atas lelucon Aita. Tetapi gosip siswa di dekatnya itu mendorong Akane untuk memimpin Yamada ke area yang lebih terpencil di lantai atas. Di sana Yamada menawarkan permintaan maaf yang tulus dan menjelaskan bahwa ia tersadar bahwa Aita sedang bercanda. Akane mengklarifikasi bahwa dirinya ini tidak marah tetapi agak malu. Yamada tiba-tiba tersenyum yang membuat Akane terpesona selama beberapa detik. Dengan masalah terselesaikan, Yamada mengubah topik pembicaraan. Tetapi Akane bertanya apa yang akan Yamada lakukan jika dirinya menanggapi lelucon Aita dengan serius dan setuju untuk berkencan dengannya. Yamada merenung sejenak, tetapi Akane dengan cepat mencabut pertanyaannya dan menyatakan bahwa ia bercanda. Tiba-tiba Yamada mengatakan bahwa ia akan menganggapnya sebagai suatu kehormatan dan menganggap Akane ini seperti bunga yang tidak dapat dijangkaunya. Setelah Akane menyelesaikan shiftnya, dia dan Yamada meninggalkan minimarket bersama.
Akane mengungkapkan niatnya untuk membuatkan Yamada bento sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya dengan laptopnya. Tiba-tiba Akane bersin saat seorang pengendara sepeda lewat, dan Yamada segera menariknya untuk melindunginya. Akane kemudian memakai masker, dan saat mereka terus berbicara, Yamada mengungkapkan harapannya agar flu Akane ini tidak memburuk. Keesokan harinya, Akane membahas Yamada dengan Momo. Akane membagikan pemikirannya tentang betapa pria yang baik hati bisa menakutkan. Momo mendorong Akane untuk bertindak berdasarkan perasaan. Tiba-tiba, Runa segera menghubungi Akane, meminta untuk bertemu dan menyebutkan masalah penting yang terkait di guild mereka. Akane dan Runa bertemu di taman. Tempat Runa berbagi kekhawatiran tentang anggota wanita baru yang bergabung dengan guild mereka. Akane meyakinkan Runa bahwa mereka dapat menjalin persahabatan. Terlepas dari upaya, namun Runa tetap cemas tentang kemungkinan kehilangan persahabatan dengan Akane. Runa mengungkapkan bahwa Yamada yang sedang istirahat dari bermain game FPS mengundang anggota baru untuk bergabung dengan mereka dalam main MMO. Yamada memperingatkan Runa agar tidak menciptakan pengalaman negatif untuk anggota baru, mirip dengan apa yang terjadi pada Akane. Meski terkejut dengan dimasukkannya seorang gadis oleh Yamada, Runa menyarankan agar Akane ini langsung mendekati Yamada untuk informasi lebih lanjut. Di sekolah, Tsubaki berterima kasih kepada Yamada karena telah memperkenalkannya kepada Guild Master di Forest of Savior. Setelah kelas selesai, Yamada, Tsubaki, dan Okamoto berjalan pulang bersama. Saat Yamada berbicara dengan seseorang di telepon, Okamoto dan Tsubaki memperhatikannya. Di sisi lain, ponsel Akane berdering menampilkan nomor telepon dari Yamada. Ia menjawab panggilan tersebut, lalu menjelaskan bahwa Runa memberinya nomor Yamada. Akane mengatakan dirinya memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tetapi harus pergi bekerja karena manajer tidak dapat menghubungi karyawan yang ditugaskan untuk shift malam. Mendengar bersin Akane sebelumnya, Yamada menyarankan untuk mencari pengganti. Tetapi Akane menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang tersedia dan dirinya ini tidak keberatan. Setelah telepon berakhir, Tsubaki bertanya, apakah orang yang berbicara dengan Yamada ini di telepon adalah gadis yang bersamanya di festival budaya? Yamada membenarkan, dan saat Tsubaki bertanya apakah ia menyukai Akane, Yamada tidak menjawab dan hanya memilih diam. Di apartemen, Akane meminum obat flu dan mencoba untuk meminum air, tetapi memuntahkannya karena sakit tenggorokan. Merasa lemah dan lelah, dia memutuskan pergi ke dapur untuk makan, tetapi kulkasnya kosong. Akane berusaha keluar untuk membeli makanan dan akan berangkat dengan menaiki sepeda. Namun dengan tubuhnya yang lemah, ia malah menjatuhkan sepeda dan tidak mampu untuk berdiri. Saat sepeda hampir menimpanya, Yamada datang menyelamatkannya dan menangkapnya sebelum pingsan. Tsubaki bertemu dengan Okamoto yang menanyakan tentang tanggapan Yamada terhadap teleponnya. Setelah mengetahui bahwa dia belum mengangkatnya, Tsubaki menganggap dia sibuk dengan tanggung jawab mengajar. Okamoto membantah anggapan tersebut dan curiga Yamada mungkin menghabiskan waktu dengan seorang gadis. Ia mendorong Tsubaki agar segera mendekati Yamada, memperingatkannya bahwa orang lain mungkin memanfaatkan kesempatan itu terlebih dahulu. Dipenuhi rasa emosi, Tsubaki mengenang pertemuan pertamanya dengan Yamada. Suatu hari Tsubaki tidak sengaja mendengar teman-teman sekelasnya yang mendiskusikan upaya Shiraishi yang gagal untuk mengajak Yamada berkencan. Mereka membahas tentang Yamada dan bertanya-tanya apakah dia tertarik pada wanita. Kemudian selama pertemuan mereka untuk tugas kelas, Tsubaki mengkonfrontasikan Yamada tentang rumor yang tak berdasar seputar status hubungannya. Dia bertanya tentang tipenya, tetapi Yamada mengklaim dirinya ini tidak punya siapa-siapa dan tidak pernah mengalami cinta. Namun Yamada akhirnya mengungkapkan masa lalunya ketika ia SD, di mana ada seorang gadis yang menyukainya. Yamada membantunya mengerjakan tugas sekolah karena gadis itu sering diintimidasi, dan ia merasa perlu untuk melindunginya. Tsubaki bertanya apakah Yamada memiliki perasaan untuk gadis tersebut. Yamada tidak menjawab,
Namun ia ingat gadis itu memintanya berjanji bahwa mereka akan terus bersama saat dewasa nanti. Yamada menceritakan bahwa gadis itu akhirnya terpaksa pindah sekolah karena terintimidasi tanpa henti. Dan ia sering berpikir tentang bagaimana percakapan terakhir mereka membuat gadis itu menangis. Pengalaman tersebut akhirnya membuat Yamada perlahan mulai tidak nyaman berada di wanita. Tsubaki menyimpulkan bahwa dirinya seharusnya tidak jatuh cinta pada Yamada. Mengingat bagi Yamada, perasaan cinta hanyalah membuatnya kesulitan. Tsubaki menyadari perasaannya ini hanya akan membuatnya terluka. Sementara itu, Yamada membawa Akane yang tidak sadarkan diri itu ke kamar tidur apartemennya. Ia mencoba untuk membujuk Akane untuk minum air, tetapi tidak berhasil. Akane bergumam dalam tidurnya sementara Yamada merawatnya. Memutuskan yang terbaik untuk membawanya ke rumah sakit. Yamada menemaninya dan mereka kembali beberapa jam kemudian ke apartemennya. Dengan Akane yang merasa telah membaik. Di tengah malam, Akane terbangun dan menemukan Yamada yang tertidur di samping tempat tidurnya. Namun bersihnya itu yang parah membuat Yamada terbangun dan menanyakan akan kondisinya. Masih terkejut dengan kehadiran Yamada, Akane mengalami sakit kepala akibat gerakannya, lalu memutuskan untuk beristirahat. Ia terbaring di tempat tidurnya dan memberitahu Yamada bahwa dirinya ini merasa lebih baik. Terharu atas pertolongan Yamada, Akane meneteskan air mata dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah berhenti menangis, Akane mengungkapkan hal yang dirasakannya setelah putus dengan Takuma. Dan kini ia sudah merasa jauh lebih baik. Yamada teringat ketika ia membuat teman masa kecilnya menangis dan mengaku bahwa ia ini tidak menganggap dirinya benar-benar baik seperti yang Akane puji. Akane memantau suhu tubuhnya, berharap turun dan memakan yogurt yang dibeli Yamada. Tanpa diduga, ia diliputi air mata yang penyebabnya masih belum jelas. Penasaran dengan respon emosionalnya, Yamada dengan bercanda bertanya apakah air mata itu berasal dari kelezatan yogurt. Meskipun merasa agak canggung, Akane mengenali sifat kepedulian Yamada yang memberinya rasa nyaman dan aman. Tiba-tiba kaki Akane tersentak dan tidak bisa bergerak karena kakinya yang kram. Ia menangis kesakitan hingga Yamada mencoba memijat kakinya untuk meredakan kram. Setelahnya keheningan menetap di antara keduanya. Dan saat mereka bertemu pandang, Akane merenungkan apakah perasaannya berkembang karena kehadiran Yamada yang membuatnya merasa lebih aman. Saat Yamada berusaha mengambil sendok yogurt yang terjatuh, Akane terkejut dan tersentak. Situasi tersebut pun membuat Yamada auto tertawa dan Akane merasa sangat malu. Sore harinya, Momo mampir untuk mengantarkan belanjaan Akane. Saat mereka bekerja sama untuk mengatur lemari es, Momo mengetahui bahwa Yamada membawa Akane ke rumah sakit pada malam sebelumnya. Penasaran dengan hubungan mereka, Momo bertanya apakah mereka berpacaran. Akane menepisnya dan meyakinkan Momo bahwa mereka ini hanya berteman. Setelah Momo pergi, Akane menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri sambil belajar. Dia memeriksa teleponnya dan memutuskan login ke Forest of Savior. Akane bertemu Ruri dan pendatang baru bernama Tsubaki. Ruri mengundang mereka untuk bergabung dengannya di tempat berburu, dan Akane dengan senang hati menerimanya. Tsubaki menyebutkan bahwa dia belum sepenuhnya menguasai serangannya, tetapi Ruri menyarankan agar Akane dapat membantunya karena mereka berdua bermain sebagai paladin. Bersemangat untuk bertemu paladin lain, Akane menceritakan kekhawatirannya tentang kemungkinan memilih pekerjaan yang salah. Namun Tsubaki yang meneliti sebelum bermain game memberitahu bahwa paladin ini adalah satu-satunya yang mampu menghadapi bos sendirian. Setelah pertempuran kecil, Akane dan Tsubaki mendiskusikan tentang strategi mereka. Dengan Ruri yang mengamati, Akane menjelaskan bahwa dia ini harus pergi dan meninggalkan Tsubaki ditemani Ruri. Di dunia nyata, Tsubaki merenungkan kepribadian Akane, menyadari bahwa dia baik hati dan mudah diajak untuk bicara. Penasaran dengan monster yang mereka coba kalahkan, Akane menelepon Yamada untuk meminta informasi. Yamada mengakui kurangnya pengetahuan tentang makhluk tersebut.
karena dia belum menemukannya dan berpendapat bahwa monster Excalibur itu tidak menimbulkan banyak tantangan. Meski demikian, Akane tetap meminta nasihat dan strateginya. Sementara itu, Ruri membantu Tsubaki dalam memperbaiki zirahnya. Duduk bersama di bawah pohon, Ruri menanyakan tentang perasaan Tsubaki terhadap Guile. Tsubaki mengungkapkan kelegaan atas suasana yang bersahabat dan meminta maaf atas ketidakketertarikannya pada game tersebut. Ruri bertanya apakah Tsubaki ini ingin membahas lebih lanjut. Tsubaki membayangkan Yamada sejenak dan secara samar menyebutkan kurangnya keberanian dan kemandirian. Bingung dengan pernyataannya, Ruri mendorong Tsubaki untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Karena motivasi dan keberanian sering mengikutinya. Meminta maaf karena membuat Yamada terlambat. Akane bertanya apakah dia lelah. Yamada mengaku merasa lelah dan bertanya apakah ada hal lain yang ingin ia diskusikan sebelum ia keluar. Dengan gugup Akane mengaku menelepon karena ingin mendengar suaranya dan tiba-tiba mengakhiri panggilan. Selanjutnya dia menghubungi Momo. Ia mengungkapkan keinginannya untuk mendiskusikan sesuatu yang penting. Keesokan harinya Akane meminta maaf kepada Runa yang sedang down karena tidak bisa main bersama. Lalu memutuskan untuk menemui Momo di kafe. Di sana Akane mulai percakapan, tetapi yang mengejutkan adalah dia mulai berbicara tentang dicampakan, alih-alih apa yang diharapkan Momo dengar. Percakapan mereka terhenti oleh seseorang pelayan yang datang untuk mengambil pesanan mereka. Setelahnya Momo mengungkapkan kekecewaannya pada Akane. Dia telah menunggu seminggu penuh sampai demam Akane mereda, bahkan melewatkan kencan grup untuk bertemu dengannya, berharap mendengarkan cerita romantis. Akane menjelaskan bahwa akhir-akhir ini dia merenungkan cinta dan mengakui bahwa dia ini ingin mengatasi rasa tidak amannya terkait suatu hubungan. Ia merasa menyesal karena tidak menanyakan alasan Takuma memutuskannya. Tiba-tiba dua pria merupakan bagian dari grup kencan yang dihadiri Momo masuk menempati kursi di sebelah mereka. Momo merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka. Tetapi meyakinkan Akane bahwa dia akan menangani situasi itu. Untungnya pelayan kembali dengan pesanan mereka dan mengungkapkan dirinya ini sebagai Elita yang sedang bertugas. Menyelamatkan Momo dan Akane dari para pria pengganggu. Begitu para pria dikawal pergi, Akane mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Aita karena telah datang untuk menyelamatkan mereka. Terkejut dengan ketampanan Aita, Momo meminta maaf karena menyebabkan masalah. Akane menyebutkan bahwa Aita berada di guild yang sama dengan Yamada. Momo berkomentar bahwa bermain game lebih menyenangkan daripada berkencan. Setelah menyelesaikan shiftnya, Aita bertemu dengan rekan kerjanya yang mengajaknya karaoke. Namun Aita menolak karena Runa menunggunya untuk kembali. Dalam perjalanan keluar dari kafe, Akane dan Momo memanggil Aita. Keduanya menjelaskan bahwa mereka ini telah menunggunya dan Akane menyebutkan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan. Mereka pun pergi ke taman dan Aita mengakui keterkejutannya pada pertemuan yang tidak terduga mereka. Ia mengantisipasi bahwa Akane mungkin mengungkapkan perasaan cintanya kepadanya. Akane meminta maaf atas kesalahpahaman itu. Dan saat ia mencoba menyusun kata-kata, Momo menyela. Ia memberitahu bahwa Akane jatuh cinta pada seseorang. Aita mengungkapkan kebanggaannya atas kemampuan Akane untuk pulih setelah perpisahan sebelumnya. Meskipun demikian, Momo mengungkapkan bahwa Akane masih ragu mengajar cintanya. Ia tetap tidak yakin mengingat perpisahannya itu di masa lalu. Didorong dan didukung oleh Aita serta Momo, Akane bertekad untuk mengakui perasaannya. Setelah Akane pergi, Momo mengungkapkan harapannya agar Akane tidak mengalami patah hati. Ia kemudian memperkenalkan dirinya dan bertanya secara langsung apakah Aita memiliki pacar. Dalam perjalanan, Akane merenungkan tentang perasaannya kepada Yamada. Meski dirinya tidak dapat menentukan dengan tepat kapan perasaannya ini pertama kali muncul. Ia merasa sangat bahagia setiap kali melihat senyum langka Yamada. Sesampainya di rumah Yamada, Akane mencoba untuk mengungkapkan perasaannya.
Tetapi pengakuannya itu digagalkan oleh tetangga berisik yang lewat. Yamada memberitahu bahwa dirinya ini harus segera pergi ke sekolah dan menyarankan untuk melanjutkan percakapan mereka ke stasiun. Tiba-tiba saja Yamada menarik pintu. Akane ikut terbawa masuk. Ia mendadak gugup berada di dekat Yamada dan semakin kacau saat melihatnya berganti pakaian. Dalam perjalanan ke stasiun, Yamada bertanya tentang tujuan kunjungan Akane. Namun Akane ragu untuk mengakui perasaannya mengingat situasi yang saat ini tidak mendukung. Karena melamun, Akane hampir tertabrak mobil dan Yamada segera menariknya. Merasa terbebani karena keraguan-raguannya yang berkepanjangan, Akane menunda pengakuannya dan berjanji untuk kembali lagi di lain waktu. Tanpa diduga, Yamada meraih tangannya dan menuntunnya saat mereka menyeberang jalan bersama. Sesampainya di stasiun, Yamada meminta maaf karena tidak sepenuhnya mendengarkan Akane. Ia menawarkan untuk meneleponnya nanti setelah pulang yang membuat Akane langsung bahagia. Setelah kelas berakhir, hujan deras turun dan mengetahui Yamada membawa payung. Okamoto ingin menumpang bersamanya, namun Okamoto yang ingin membantu Tsubaki menawarkan untuk mengambil posisi. Akhirnya Tsubaki setuju dan ia pulang bersama dengan Yamada dengan berbagi payung bersama. Tsubaki mencoba memulai percakapan dengan menyebutkan game baru yang baru saja ia mainkan. Tetapi Yamada sama sekali tidak tertarik. Beberapa saat kemudian, Yamada memutuskan berlari menuju stasiun yang jaraknya tidak jauh dan dia menyerahkan payungnya kepada Tsubaki. Namun Tsubaki mengejarnya dan hampir terpeleset, yang membuat kacamatanya terlepas dan terjatuh pecah. Yamada berbalik untuk membantunya dan mengembalikan kacamatanya. Tanpa sadar Tsubaki mengakui perasaan sukanya yang membuat Yamada bingung. Tsubaki menangis dan hanya untuk hari ini ia ingin Yamada memikirkannya. Di apartemennya Akane mengamati hujan ketika dia menerima pesan dari Yamada. Dalam pesan tersebut Yamada meminta maaf karena belum bisa menelepon Akane. Keesokan harinya setelah selesai memberikan les untuk Runa, Yamada mencoba menghubungi nomor Akane. Namun panggilannya tidak dapat terhubung. Ia akhirnya mengunjungi Akane di minimarket tempatnya bekerja untuk meminta maaf. Akane tidak mempermasalahkan hal tersebut dan saat memperhatikan Yamada yang terlihat murung, ia mencoba menghiburnya. Yamada mengungkapkan pandangannya tentang dirinya sendiri dan menyimpulkan bahwa ia ini adalah orang yang membosankan. Namun Akane mengungkapkan hal yang sebaliknya dan menilai Yamada sebagai orang yang menyenangkan. Yamada dan Tsubaki tiba tepat waktu di tempat pertemuan mereka. Mengumpulkan semua keberaniannya, Tsubaki mengungkapkan semua perasaan yang telah disembunyikannya kepada Yamada, apalagi selama bertahun-tahun. Yamada memahami bahwa dirinya ini tidak dapat membalas perasaan yang Tsubaki miliki. Tsubaki bisa menerima semua itu dan merasa lega telah menumpahkan semuanya. Saat ia melihat gambar karakter game Akane di tangan Yamada, Tsubaki menyadari gadis itulah yang disukai oleh Yamada. Takezu dengan murah hati telah mensponsori pesta barbeque bulan Desember mendatang dari coklat Rabbit Guil. Akane tiba tepat waktu dan bergabung dengan yang lain. Akane memindai ke sekeliling untuk mencari Yamada tetapi tidak menemukan. Aita yang menyadari hal itu langsung menggodanya. Saat bercakap-cakap, Takezu menyebutkan bahwa temannya memiliki restoran tempat mereka akan makan dan telah menyampaikan undangan, sehingga ia memutuskan untuk membawa seluruh guil daripada pergi sendiri. Restoran itu tampak mewah dan elegan, membuat Runa dan Akane mempertanyakan koneksi Takezu. Saat anggota guil mengobrol, 4 orang penting bersiap meninggalkan restoran mendekati Takezu. Mereka memanggilnya sebagai Tuan Presiden yang semakin membuat Akane dan Runa penasaran tentang Takezu. Sementara seluruh guil menikmati makanan mereka dan mulai memanggang bersama. 4 anggota staf membawa nampan dan berisi daging lezat, hidangan lezat yang lain dan minuman sebagai hadiah untuk Takezu. Aita memuji Takezu karena menjadi orang yang dewasa dan sukses dan mengagumkan, yang ditanggapi dengan main-main oleh Takezu. Lalu menyatakan bahwa dia ini dapat menikmati bermain game di lingkungan yang positif berkat orang-orang hebat di guil Aita.
Takezo menyatakan keinginan untuk terus bermain game dengan anggota yang lain tanpa batas waktu. Itu adalah sebuah pernyataan yang sangat didukung oleh Runa. Yamada datang terlambat di pertemuan tersebut. Alih-alih bersantai dan menikmati makanan, ia malah menemukan Akane yang mabuk dan benar-benar menikmati minuman mahal yang dihadiahkan teman-teman Takezo. Sementara itu Takezo mengundang Yamada untuk makan dan memberitahu rencana untuk memanggil taksi agar Akane bisa pulang dengan selamat. Namun Eta menganggap Takezo tidak perlu melakukan hal tersebut dan menyarankan Yamada mengantar Akane untuk pulang. Saat mereka menyusuri jalan dalam perjalanan pulang, Yamada memegangi pergelangan tangan Akane mencegahnya tersandung. Ketika sepatu Akane tersangkut, Yamada berlutut untuk menarik sepatu keluar. Akane meminta maaf karena terus merepotkan Yamada. Tiba-tiba Yamada dengan erat memegang tangan Akane, lalu mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka tiba di depan pintu apartemen Akane, Yamada memutuskan untuk langsung pulang. Namun Akane meraih lengan mantel Yamada dan setelah mengumpulkan keberanian, Yamada te watashi no koto suki nano? dan ia bertanya apakah Yamada menyukainya. Yamada menganggap perasaannya telah diketahui. Ia akhirnya mengakui perasaan sukanya kepada Akane. Ia meyakinkan Akane bahwa jika dia melupakan pengakuannya, dirinya akan mendatanginya dan mengungkapkan perasaannya lagi sampai Akane ingat. Masih dalam keadaan mabuk, Akane bertanya apakah ia bisa menelepon Yamada di pagi hari untuk kepastian. Ia khawatir dan merasa kejadian tersebut nampak seperti mimpi. Saat Akane menoleh ke arahnya, Yamada berlari dan menangkap tubuh Akane. Ia mendekap erat Akane dan berjanji untuk menelepon di pagi hari saat terbangun. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Bagaimana cuy menurut kalian? Anime ini menceritakan tentang kisah romans yang unik dan lucu. Pastinya seru dan ringan untuk kita tonton sebagai hiburan lah. Kalau kalian punya pendapat tentang anime ini silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Maaf kalau ada salah penyebutan nama karakter ataupun tokoh cuy.